Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan tentang materi sambungan dari baut. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang tahanan dari baut itu sendiri, sambungan baut itu sendiri, maka selanjutnya untuk hari ini materinya kita akan belajar untuk pada moda eksentrisitas. Oke, kita langsung saja ya. Jadi apabila gaya P-nya itu bekerja pada garis kerja yang tidak melewati titik berat pada kelompok-kelompok baut, maka akan timbul efek akibat gaya eksentris tersebut. Beban P ini memiliki eksentrisitas yang besar. Ya, besarnya itu biasanya kita sebut dengan eksentrisitas. Jadi gaya yang bekerja tidak lagi pada satu garis kerja, tapi ada pergeseran, gitu ya. Maksudnya di sini. Jadi di sini ekuivalen dari statis itu dengan momen P yang akan dikalikan dengan E, ditambahkan dengan gaya konsentris P yang bekerja pada sambungannya. Nah, baik momen maupun beban eksentris ini memberi efek geser pada kelompok-kelompok baut. Nah, kondisi ini sering sekali disebut dengan geser eksentris. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, ini adalah contoh dari sambungan geser eksentris. Jadi dia tidak ada pada garis kerjanya, P-nya dia tidak ada garis kerjanya, tapi ada pergeseran. Harusnya kan yang ada di tengah sini dia ada pergeseran. Dia ada di sebelah kanannya ini. Ini juga ya ada pergeseran. Nah, ini juga ada kombinasi momen serta geser. Jadi ada jaraknya, ada eksentrisitasnya di sini yang harusnya dia ada bekerja P nya bekerja pada titik sentrisnya atau titik beratnya, tapi dia ternyata ada pergeseran seperti ini. Lalu ini juga ada momennya. Ya, harusnya di sini ya. Jadi dia ada pergeseran. Nah, dalam mendesain sambungan seperti ini, maka dapat dilakukan dua macam pendekatan. Yang pertama adalah analisa elastik, yang kedua adalah analisa plastis. Apa itu analisa elastik? Analisa elastik ini mengasumsikan tidak ada gesekan antara pelat yang kaku dan alat pengencang yang elastik. Sedangkan untuk yang analisa plastis ini mengasumsikan bahwa kelompok alat pengencang dengan beban eksentris P itu berputar terhadap pusat rotasi sesaat dan deformasi di setiap alat penyambungnya itu sendiri. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat ke sini ya, analisa elastik. Jadi untuk prosedur analisa elastik ini didasarkan pada konsep mekanika bahan sederhana. Jadi kalau Anda pernah belajar tentang mekanika bahan, nah ini konsepnya itu berdasarkan mekanika bahan yang sederhana untuk analisa elastik ini. Jadi dia digunakan sebagai prosedur konservatif untuk menurunkan persamaan yang digunakan dalam analisa ini. Anda dapat memperhatikan sambungan yang menerima beban momen M. Nah, ini pada gambar ini. Jadi kalau ada baut yang kita susun seperti ini, lalu ada momennya. Nah, setiap elemen itu kan ada momennya ya, seperti ini ada momen di sini. Abaikan gesekan antara platnya, jadi ada satu plat yang belakang ini dengan plat yang depan ini. Jadi kita abaikan gesekan antar platnya. Jadi momennya ini akan sama dengan jumlah gaya dalam gambar yang ini. Ya, Anda juga sudah pernah belajar tentang ini ya. Jadi kalau untuk momen yang pasti rumusnya adalah gayanya dikalikan dengan jaraknya, gitu. Jadi nanti gaya dalamnya itu yaitu yang R1, R2, R3, R4, R5 ini dikalikan dengan jaraknya. Jaraknya yang mana? Jaraknya itu adalah yang D1, D2, D3, D4, D5. Nah, ini ke pusat titiknya sini. Ini ya. Jadi rumusnya M sama dengan R1 kali D1 kali R2 sampai seterusnya. Jadi pada dasarnya adalah sigma dari R kali D. Itu untuk yang analisa elastik.
yang pertama ya. Nah, jika tiap baut dianggap elastik dan mempunyai luasan yang sama, maka gaya R-nya, tadi ada R1, R2, R3 dan seterusnya tadi, dari tiap baut juga proporsional terhadap jarak ke titik beratnya dari kelompok baut tersebut. Jadi ketika R-nya ini sama, D-nya juga kita anggap sama karena dia kita anggap sebagai elastik, jadi luasannya sama. Jadi ini R1 per D1 sama dengan R2 per D2 dan seterusnya. Ya, sampai R ke N per D per N. R ke N per D ke N, ya. Atau R1, R2, R1, R2, bla bla bla. Nah, sampai R6 atau sampai R berapapun itu ya, jadinya seperti ini. Jadi R1 itu rumusnya ini, R1 per D1. Ya, D1 kali D1 kan kayak gini. Ya, ini akan terus sama semuanya, berapapun R-nya. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Kalau tadi ini adalah persamaan yang pertama. Momennya, nilai momennya ini sigma R kali D, ini adalah persamaan yang pertama. Lalu ini adalah persamaan kita yang kedua, dan ini adalah persamaan kita yang ketiga. Nah, setelah itu bisa kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan pertama. Kita masukkan nilainya. Kalau tadi ada R1 kali D1 ya, seperti ini untuk persamaan pertama. Ya, kita masukkan R1 itu adalah nilainya R1 kali D1 R1 per D1 kali D1. Nah, kayak gini. Berarti nanti dikalikan dengan D1 lagi, berarti D1 kuadrat. Bisa ya? Nah, ditambahkan dengan R2 per D2 kali D2 kuadrat. Pokoknya ini disubstitusikan. Maksudnya disubstitusikan bagaimana? Kita masukkan dari persamaan 1, kita masukkan persamaan 3. Kita tambahkan di sini. Nah, nanti jadinya akan seperti ini. R1 kali D1 kali sigma D kuadrat atau semacam ini. Ya, nanti semuanya akan dimasukkan seperti ini. Nah, sehingga nanti akan muncul nih berapakah nilainya pada baut 1. R1 sama dengan M kali D, jadi momennya kali D1 per sigma D kuadrat. Berapakah sigma D kuadratnya? Ini D-nya tadi dijumlahkan. Nah, dengan cara yang sama maka gaya baut yang lain itu berarti ya sama saja, R2 sama dengan M kali D2 per sigma D2, R3 juga sama, M kali D3 per sigma D3. Nah, ini semuanya akan sama. Oke, kita langsung masuk ya. Jadi secara umum dari persamaan 5 dan 6 tadi bisa kita uraikan menjadi R sama dengan M kali D per sigma D kuadrat. Nah, ini adalah secara umumnya. Jadi Anda bisa memecah-mecah tadi R1, kalau R1 berarti dengan D1, kalau R2 berarti dengan D2. Nah, seperti itu. Apabila gaya R-nya ini diuraikan dalam arah X dan Y seperti pada gambar A itu gambar yang ini ya, gambar yang ini, maka dapat dituliskan komponen gaya dalam arah X dan Y-nya. Kita bisa masukkan di sini, ini kan Rx, arah X ya, arah X-nya ke sini. R-nya berarti otomatis yang tegak lurus arah X. Jadi Rx-nya sama dengan Y, nilai Y itu nilai yang ini nilai Y-nya. Y dibagi dengan D per D, D itu yang ini. Lalu dikalikan dengan R. Nah, nilai R-nya yang mana? Nilai R-nya yang ini. Oke, ya. Lalu nilai RY-nya bagaimana? Nilai RY-nya berarti X-nya dikalikan dengan D di sini, lalu dikalikan dengan nilai R-nya di sini. Di sini sudutnya yang pasti antara R dan D itu adalah 90 derajat atau tegak lurus. Jadi kita bisa tahu nilainya di sini berapa. Nah, dari sini, dari persamaan 7 dan 8 ini bisa kita substitusikan kembali. Jadi Rx-nya bisa sama dengan M kali Y atau momennya dikalikan dengan nilai Y-nya dibagi dengan sigma D kuadrat. Lalu untuk RY-nya ini kebalikannya ya, karena ini posisinya di Y, maka yang kita gunakan adalah jaraknya yang X ini, jadi M kali X ya dibagi dengan sigma D kuadrat yang ini.
Jadi kita punya persamaan 9. Nah, karena D kuadrat ini sama dengan X kuadrat ditambahkan Y kuadrat, maka persamaan 9 ini secara umum dapat kita tuliskan lagi. Kita bisa turunkan lagi rumusnya. Jadi Rx sama dengan M kali Y per sigma X kuadrat plus sigma Y kuadrat. Dan RY-nya itu adalah MX ya, M kali X per sigma X kuadrat plus sigma Y kuadrat. Jadi pembaginya ini sama. Pembaginya sama, yang membedakan adalah X dan Y-nya. Kalau Rx berarti di sini Y, M kali Y, kalau RY di sini berarti M kali X. Jangan sampai terbalik. Sering terbalik di sana. Dengan hukum penjumlahan vektor. Jadi penjumlahan vektor ini Anda sudah pelajari di rumus fisika ya, fisika terapan, di MER juga ada saya rasa. Maka gaya R-nya bisa kita dapatkan R sama dengan akar Rx kuadrat ditambahkan dengan RY kuadrat. Nah, ini sudah pasti ya. Nah, untuk menghitung gaya total ini akibat beban eksentris seperti pada gambar A, maka pengaruh gaya RV ini memberikan kontribusi gaya kepada tiap baut sebesar RV sama dengan P dibagi sigma N. Nah, ini ada persamaan lagi. RV, R vertikalnya sama dengan P per sigma N. Nah, dengan N ini adalah jumlah bautnya. Jadi jumlah bautnya tadi ada berapa? Misalkan jumlah bautnya ini tadi ada 6 ya. Jadi kita masukkan sigma N-nya berapa. Nah, dan total resultan gaya pada baut, pada tiap bautnya ini mengalami gaya eksentris seperti ini jadinya. R sama dengan akar Rx kuadrat plus RY kali plus RV yang dikuadratkan. Jadi Rx kita kuadratkan sendiri, RY sama RV-nya kita jumlahkan dulu baru kita kuadratkan. Nah, kita langsung masuk contoh soal saja biar Anda tidak bingung dan tidak belibet memikirkannya ya. Jadi dapat diketahui ya, di sini contohnya sambungan seperti pada gambar ini. Jadi di sini ada 16 baut. Menerima beban PU akibat kombinasi beban mati dan beban hidup sebesar 40 ton. Jika sambungan dengan baut berdiameter 16 mm, maka bidang gesernya dengan ulir dan mutu baut A325, sedangkan mutu bahan bajanya adalah BJ41. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah hitung dan rencanakan dari kekuatan nominal bautnya serta kontrol kuat sambungannya, aman ataukah tidak. Jadi kita bisa lihat di sini, nanti ada gambarnya seperti ini. Ya, yang pertama kita akan hitung dulu tahanan nominalnya. Berarti untuk yang geser VRN-nya sama dengan V kali M kali R1 kali FUB kali AB. Berarti nilai reduksinya adalah 0,75 dikalikan M-nya 1 dikalikan 0,4 kali 825 kali 1/4 kali Pi kali 16 kuadrat. Nah, ini berapa nilainya? Lalu untuk yang tumpu, tahanan nominal untuk yang tumpu VRN-nya adalah V kali 2,4 kali dB kali TP kali FU. Nanti dihitung berapakah nilainya. Yang menentukan dari dua ini adalah nilai yang terkecil, yaitu terhadap kuat gesernya. Jadi yang manakah yang lebih kecil, apakah tumpu atau yang gesernya? Oh, ternyata di sini yang lebih kecil ada yang geser, berarti di sini dia terhadap kuat gesernya. Ya, yang menentukannya adalah nilai kuat gesernya. Tahanan nominalnya berarti terhadap kuat geser sebesar 4,974 ton. Lalu selanjutnya baru kita menghitung gaya yang terjadi pada bautnya. Eksentrisitasnya kita hitung dulu, 80 ditambah 60 tambah 80 tambah 40. Kita lihat lagi gambarnya. Yang ini. Ya. Kita lihat yang ini. Nih. Lalu M-nya adalah P kali E. P-nya dia 40 kali dengan eksentrisitasnya. Lalu kita hitung sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadratnya berapa. Lalu kita hitung berapakah nilai Rx dan Ry-nya.
menggunakan persamaan yang ini, Rx sama dengan M kali Y per sigma X kuadrat plus sigma Y kuadrat. Lalu yang Ry nya dia adalah M kali X per sigma X kuadrat plus sigma Y kuadrat. Nah, lalu akan kita masukkan nilai RV nya berapa. Jadi P per N ya, tadi N nya ada 16, P nya tadi 40, jadi kita masukkan RV nya berapa. Setelah itu baru kita hitung gaya total pada masing-masing bautnya. Ini RU sama dengan Rx kuadrat plus Ry plus RV yang dikuadratkan. Nah, ini berdasarkan rumus-rumus yang ada itu tadi kita bisa masukkan seperti ini. Kita bisa masukkan, kan ada 16 baut, jadi kita hitung one by one, satu persatu kita masukkan di sini. Nilai RV-nya semuanya sama. Lalu melihat tabel yang sudah kita buat ini, diperoleh RU-nya yang paling besar yang mana? Oh, ternyata RU-nya yang paling besar adalah yang 8,841 ton. Itu ada di nomor 1, nomor 4, lalu nomor 13 dan nomor 16. Nah, selanjutnya kita kontrol. RU kurang dari sama dengan V kali Rn. Berarti dia di sini kita lihat. Ternyata RU-nya 8,841 ton. Dia lebih besar ternyata daripada VRN-nya. VRN-nya 4,974 ton. Nah, karena tidak memenuhi persamaan ini, maka sambungannya tidak aman. Kayak gitu ya. Kalau misalkan RU-nya ini kita dapatkan di sini dia kurang dari 4,974 ton yang sudah kita hitung sebelumnya, maka dia kita anggap sebagai sambungan yang aman. Oke, untuk yang eksentrisitas saya rasa cukup sampai di sini. Jadi Anda bisa menghitung kembali, bisa mencoba kembali. Nanti silakan dicoba secara mandiri. Mohon maaf apabila saya ada kurangnya. Mohon maaf juga saya tidak dapat hadir pada jam kuliah hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.